Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, saat ini Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 6 Maret 2024 dengan Sari Berita. BP3MI NTT terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat untuk memulangkan PMI asal bayi. Kabupaten Lembata terapkan Sister Village bagi pengungsi erupsi Ile Lewotolok. Bersama saya Femi Sari Ora, kita ikuti berita selengkapnya. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur mengaku saat ini sedang menindaklanjuti kasus pekerja migran Indonesia PMI asal Nusa Tenggara Timur yang mengaku disiksa majikannya di Arab Saudi. Laporan Veranda Garus. PMI tersebut bernama Andi Darmawati, warga Desa Marpokot, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dirinya meminta tolong melalui video yang diunggahnya pada akun TikTok @darmawati9708 dan meminta diselamatkan dari siksaan dan ancaman majikannya. Kepada RRI Kasubag Tata Usaha BP3MI Nusa Tenggara Timur, Lukas Donipura mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah Nagekeo dan BP3MI untuk meminta bantuan dalam menelusuri keluarga Darmawati. Upaya lain yang ditempuh KBRI Riyadh adalah mengontak imigrasi Arab Saudi untuk mendapatkan data majikan. Secara resmi KBRI Riyadh pun telah mengirim nota diplomatik untuk menyampaikan kasus ini kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Saudari kita yang berada di Arab Saudi, kami telah berkoordinasi dengan BP2MI Pusat, khususnya Direktorat Eropa dan Timur Tengah. Kami juga telah berkoordinasi dengan pelindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri. Dan sekarang upaya sudah ditangani oleh Kemenlu yang khususnya perlindungan WNI bagian Timur Tengah. Donipura mengaku telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga dari PMI tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran BP3MI NTT, Andi Darmawati diketahui diberangkatkan ke Arab Saudi tanpa dokumen lengkap atau PMI non-prosedural. Selain itu, informasi dari keluarga korban, Andi Darmawati diketahui berangkat tanpa sepengetahuan keluarga dan menggunakan visa turis atau kunjungan wisata. Darmawati diketahui berangkat ke Arab dan tiba di rumah majikannya pada tanggal 15 April 2023 lalu di jam 4 sore. Sesungguhnya kita menghimbau bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ini sesungguhnya dari keluarga kita sendiri. Nah, karena ketika mungkin calo yang datang mengajak anak-anak kita, saudara kita, biasanya keluarga kita tahu. Dan itu kita harus lebih menyikapi. Dan himbauan kami bahwa ketika memperoleh informasi atau ajakan untuk bekerja ke luar negeri, tolong dicek dengan teliti, tolong dikomunikasikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat, ataupun koordinasikan ke BP3MI. BP3MI NTT saat ini terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat dan Kementerian Luar Negeri agar permasalahan tersebut segera usai dan PMI asal bayi itu bisa dipulangkan kembali ke kampung halamannya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lembata dalam penanganan pengungsi akibat erupsi Ile Lewotolok menggunakan sistem Sister Village. Laporan Lady Badin.
Penanganan pengungsi dengan metode Sister Village diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata untuk pengungsi mandiri dan juga pengungsi terbatas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata, Yohanes Gregorius Solangdemo, STMM, kepada RRI mengungkapkan metode Sister Village ini diharapkan efektif digunakan untuk pengungsi Ilelewotolok agar pengungsi tidak merasa sendiri dalam menghadapi situasi darurat bencana dengan berada di tempat pengungsian yang merupakan keluarga ataupun kerabat di desa tetangga di luar kawasan rawan bencana erupsi Lewotolok. Dalam rencana kontingensi kita itu kita namakan Lewokakan Lewoarin dengan pendekatan Sister Village. Sister Village Lewokakan Lewoarin itu artinya desa adik yang terdampak mengungsi di desa kakak yang akan menerima. Dan untuk Jontona itu disiapkan Kelurahan Selandoro dan Desa Todanara itu disiapkan Desa Merdeka. Sesuai dengan range ops yang sudah dibuat di masing-masing desa Lewoarin dan juga desa Lewokakan, itu sudah disiapkan rencana penerimaan. Kepala BPBD Lembata ini juga mengungkapkan bahwa Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana Lembata telah memberikan penjelasan akan sistem penanggulangan darurat bencana sehingga baik masyarakat maupun perangkat desa di masing-masing desa terdampak tidak merasa sendiri dan tetap berada dalam pengawasan Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana Lembata. Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana dipimpin oleh Kapolres dan juga Perwira Penghubung TNI. Kita turun ke dua desa tersebut, Todanara dan Jontona, untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa kemudian warga masyarakat dan perangkat desa di masing-masing desa itu mengetahui bahwa mereka tidak sendiri. Mereka ada dalam kendali komando dan dipantau waktu demi waktu. Pihaknya berharap lewat konsep Sister Village ini, meskipun para pengungsi tersebar di beberapa desa ataupun wilayah, namun akan tetap terkoneksi dengan posko utama Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana Kabupaten Lembata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND tengah mengajukan 1.000 lebih calon pegawai negeri sipil daerah CPNSD dan formasi aparatur sipil negara PPK ke Badan Kepegawaian Negara BKN untuk tahun 2024. Laporan Rosa Dalima. Formasi tersebut akan diisi oleh guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis untuk setiap organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten ND. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKP SDM Kabupaten ND, Franciscus Varsailes Siga, menjelaskan dari 3 formasi tersebut yang menjadi prioritas di mana jumlah terbanyak yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga teknis yang dinilai masih sangat kurang. Dia merincikan untuk formasi ijazah SMA masih kurang seperti jabatan untuk bendahara barang, bendahara pengeluaran, dan bendahara gaji. Formasi keempat ini teknis itu bisa terjawab untuk mengisi kekurangan OPD itu. Apalagi ada formasi yang SMA itu tentu karena tugas bendahara barang, bendahara pengeluaran, bendahara gaji itu SMA. CPNSD dan P3K tahun 2024 diharapkan dapat mengisi kekosongan staf di berbagai OPD, mengingat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas, terutama dalam hal kekurangan staf teknis di banyak organisasi perangkat daerah. Charles juga menjelaskan jumlah formasi yang diajukan tersebut tidak seluruhnya akan diakomodir. Hal ini dikarenakan akan diverifikasi kembali oleh BKN terkait kebutuhan CPNSD dan P3K di Kabupaten ND. Dia juga menekankan formasi untuk tenaga teknis lulusan SMA akan mendapat perhatian khusus sehingga dapat terakomodir lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan staf teknis dan staf pendukung di setiap OPD dan kecamatan yang masih membutuhkan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 16.840 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Ngada telah menerima bantuan dari pemerintah putaran pertama untuk alokasi bulan Januari. Laporan Suimam.
Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Bajawa, Denny NOBJ, kepada RRI Selasa 5 Maret 2024 mengatakan distribusi bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak Senin kemarin dengan alokasi beras yang digelontorkan sebanyak 168 ton lebih, yang mana per kepala keluarga penerima masing-masing mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Dijelaskan, ini merupakan bantuan putaran pertama alokasi bulan Januari, sedangkan bulan Februari dan Maret akan dilanjutkan secepatnya sesuai dengan jadwalnya. Sementara ini kita jalan untuk 1 bulan untuk alokasi bulan Januari. Nanti akan lanjut lagi dengan Februari dan Maret. Jadi untuk putaran pertama ini 3 bulan alokasi. Ia melanjutkan, pihaknya berharap bantuan beras yang dibagikan ini bisa memenuhi kebutuhan utama pangan, yaitu beras bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Ngada di tengah kondisi harga beras yang saat ini cukup tinggi. Ditambahkan, terkait bantuan beras, pihaknya akan gelontorkan terus sesuai dengan penugasan yang didapat, yang mana putaran pertama ini untuk 3 bulan, kemudian akan dilanjutkan lagi 3 bulan sampai dengan bulan Juni mendatang. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan di bidang pendidikan berciri khas Katolik, Pemda Nagekeo berencana menyediakan lahan hibah seluas 10 hektare kepada Ditjen Bimas Katolik. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Pemda Nagekeo berencana menyediakan lahan hibah seluas 10 hektar kepada Ditjen Bimas Katolik. Pejabat Bupati Nagekeo Raimundus Raimond Gajo mengatakan pemanfaatan lahan 10 hektar adalah untuk pembangunan pendidikan berciri khas Katolik yang terintegrasi dari semua tingkatan, taman seminari, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah agama Katolik, dan perguruan tinggi keagamaan Katolik beserta sarana asrama serta rumah ibadah. Ia menegaskan Pemda Nagekeo ingin kembali membangkitkan kualitas pendidikan Katolik. Kedepan Pemda Nagekeo akan bergandengan tangan dengan Ditjen Bimas Katolik. Untuk itu PJ Bupati sungguh berharap adanya dukungan Kemenak melalui Ditjen Bimas Katolik untuk mengintervensi pembangunan sekolah terintegrasi ini. Pastinya dukungan kerjasama antara Pemda, Kemenak, dan pimpinan gereja setempat sangat diharapkan. Dan harapan kami yang baik program dari pemerintah pusat ini karakter Katolik ini. Oleh karena itu, bentuk dukungan kami dari pemerintah daerah, kami akan merencanakan untuk penyerahan yang akan kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan harapan kami, lahan yang kami serahkan ini dapat menggunakan tambahan pendidikan yang berkelanjutan yang harus kita pertahankan dan dilakukan secara integrasi di dalam satu kompleks di 10 hektar ini, mulai dari taman seminari sampai ke gereja, dan akan dikelola, harapan kami dikelola secara profesional oleh dua Kuskupan. Kerjasama Pemda Nagekeo dan Kemenak dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik menurut penjabat Bupati Raimundus Raimond Gajo selama ini berjalan baik. Hal ini terbukti dari terbangunnya Sekolah Menengah Agama Katolik atau SMAK oleh Ditjen Bimas Katolik di Wolosambi, Kecamatan Maponggo. Kemenak juga senantiasa mengalokasikan sejumlah anggaran untuk tunjangan profesi guru agama Katolik. Pendidikan berciri khas Katolik menurut PJ Bupati dimaksudkan untuk menyiapkan generasi gereja yang berkualitas dan berkarakter Katolik. Raimundus juga mengatakan pendidikan di Flores telah diletakkan dasar yang kuat oleh para misionaris masa lalu. Seiring perkembangan zaman, kualitas pendidikan Katolik Flores mendapat tantangan, termasuk tentang kualitas juga pembiayaan. RRI Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sadora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.